Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasih. Nah, langsung saja pada kesempatan pagi hari ini saya akan membagikan kepada kita semua berita terkini terkait konflik Israel dan Hamas, seperti apa yang saya tampilkan di layar dari situs CNBC Indonesia Breaking. Ya, Israel setuju gencatan senjata sementara ke Hamas. Wow. Ini tentunya terbaru teman-teman, hari ini Rabu 22 November 2023 pada pukul 9 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Ini belum 1 jam ya, kita akan coba lihat saja bagaimana kebenaran. Pemerintah Israel yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui gencatan senjata sementara di Gaza dengan imbalan pembebasan para sandera oleh Hamas. Pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 22 November 2023 waktu setempat sekitar pukul 3.00 setelah lebih dari 6 jam diskusi antara anggota kabinet. Mengutip CNN Internasional, Israel akan menyetop serangan selama 4 hari. Hamas pun akan membebaskan 50 sandera per hari, rata-rata perempuan dan anak. Oke, nah ini belum jelas bagaimana nanti soal berita ini, tapi kalau kita melihat di sini sepertinya bukan gencatan senjata ya, karena ini hanya sebenarnya jeda waktu. Ini menurut saya, karena ada nantinya juga perbandingan yang akan saya bagikan pada kesempatan ini. Artinya ini adalah jeda waktu sekitar 4 hari dan setiap harinya ada 50 para sandera akan dibebaskan ya, berarti nanti genap 4 hari itu berarti ada 200 sandera dibebaskan dan kemungkinan ada tambahan waktu lagi ya, kita akan bacakan saja. Melalui sebuah pernyataan resmi, pemerintah Israel juga menyatakan kemungkinan gencatan senjata akan diperpanjang untuk setiap tambahan 10 sandera yang dibebaskan, jeda akan diperpanjang 1 hari lagi. Nah, betul sekali ya. Jadi ini adalah jeda waktu saja sebenarnya. Nah, ini dia, pemerintah Israel berkomitmen untuk memulangkan semua sandera. Malam ini mereka menyetujui usulan kesepakatan sebagai tahap pertama untuk mencapai tujuan ini, ya, kata pemerintah dimuat Reuters. Namun pemerintah Netanyahu memperjelas, ini dia ya. Namun pemerintah Netanyahu memperjelas pula bahwa pihaknya akan melanjutkan perang baik dari udara dan darat setelah seluruh sandera dibebaskan. Hamas menurut pemerintah Israel harus dihancurkan. Sayangnya pernyataan tersebut tidak menyebutkan pembebasan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel, meskipun ini diyakini sebagai bagian penting dari kesepakatan di mediasi pemerintah Qatar itu ya. Lalu berikutnya dikatakan Israel diketahui juga menahan sekitar 150 warga Palestina. Mereka yang harus dibebaskan adalah perempuan dan anak-anak. Sekitar 240 orang diyakini diculik dalam serangan Hamas tanggal 7 Oktober. Israel pun mengklaim kelompok bersenjata Hamas membunuh sekitar 1.200 orang kala itu. Pemerintah Netanyahu kemudian menggempur Gaza selama lebih dari sebulan. Serangan itu membunuh 14.100 lebih warga sipil, 6.000 anak-anak, dan 4.000 wanita. Desakan gencatan senjata harus disuarakan sejumlah pihak. Akibat perang di Gaza ini, dukungan terhadap Israel di publik Amerika Serikat merosot. Beberapa negara dunia memutus hubungan dan memanggil kembali diplomat karena menganggapnya di luar batas dan genosida, ya, genosid. Lalu berikutnya ini dia, sebelumnya Hamas telah membebaskan 4 tawanan atas pasar kemanusiaan. Mereka adalah warga Amerika Serikat yaitu Judith Raanan umur 59 tahun dan putrinya Natalie Raanan 17 tahun pada 20 Oktober serta perempuan Israel Narit Kauper 79 tahun dan Yakvir Litzhit ya 85 pada 23 Oktober ya. Ini dia, kami sebelumnya menyatakan kesediaan kami untuk melepaskannya karena alasan kemanusiaan, namun musuh yaitu Israel mengulur waktu dan hal ini menyebabkan kematiannya, kata sayap militer Palestina Jihad Islam yang terkait Hamas, Brigad Al-Quds di saluran telegramnya. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa memang Netanyahu akan terus memerintahkan untuk melakukan perang setelah sandera dibebaskan. Sini saya jadi nggak ngerti bagaimana soal ini semua.
Tapi inilah yang menjadi sebuah komitmen atau prinsip dari seorang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, karena memang dalam perkiraan gitu ya, apa yang diinginkan oleh Israel bukan hanya sekedar pembebasan dari sandera begitu, tetapi lebih daripada itu mereka juga menginginkan ya agar benar-benar ada kepastian atau jaminan untuk keamanan negara mereka ya. Artinya bahwa selama mereka masih belum mendapatkan jaminan keamanan, maka saya pikir prinsip atau komitmen mereka untuk menghancurkan Hamas memang itu harus betul-betul terjadi. Artinya sekalipun nanti sandera ini dibebaskan, maka ya Israel terus melakukan serangan dengan tujuan menghabisi kelompok milisi Hamas ya. Saya melihatnya seperti begitu, dan juga ketika kita mendengarkan beberapa penjelasan dari seorang intelek ya yang sangat tahu soal Timur Tengah ya. Di sini saya tidak perlu menyebut namanya teman-teman ya. Lalu kemudian di sini juga saya sudah menampilkan ada sebuah berita dari Detik News seperti penjelasan yang tadi. Ini juga terbaru teman-teman ya, pagi hari ini dari Detik News. Sekali lagi, Netanyahu akan terus berperang sampai tak ada ancaman Israel di Gaza. Nah betul sekali ya. Nah ini dia hari Rabu ya, hari ini 22 November 2023 pada pukul 5 tadi pagi ya, waktu Indonesia Barat. Oke, kita akan melihat saja bagaimana soal berita ini tentunya. Oke, nah ini dia saya akan tampilkan. Nah ini, Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu bersumpah untuk melanjutkan perang melawan Hamas di Gaza, Palestina. Netanyahu mengatakan bahwa gencatan senjata sementara untuk melepaskan tawanan di Gaza tidak akan berarti akhir dari pertempuran. Ya, jelas sekali ya, ini pernyataannya. Ada pembicaraan yang tidak masuk akal di luar sana bahwa setelah mengembalikan korban penculikan, kami akan menghentikan perang, kata Netanyahu menjelang pemungutan suara kabinet di Al Jazeera pada hari Rabu 22 November 2023. Jadi saya ingin mengklarifikasi. Nah ini dia ya, saya ingin mengklarifikasi. Kita sedang berperang, kita akan terus berperang. Kita akan terus berperang sampai kita mencapai semua tujuan kita. Kami akan menghancurkan Hamas. Kami akan mengembalikan semua korban penculikan dan orang hilang, dan kami akan memastikan bahwa di Gaza tidak akan ada pihak yang menjadi ancaman bagi Israel, ujarnya. Nah, jelas sekali ya. Jadi ini adalah soal keamanan ya, soal keamanan warga Israel yang ada di dekat wilayah Gaza seperti begitu. Karena memang kita melihat ya kan, kalau di Gaza itu yang menguasainya adalah kelompok milisi Hamas. Jadi artinya tidak ada yang bisa menjamin apakah Hamas nanti akan berhenti untuk melakukan serangan terhadap Israel atau tidak. Maka itu sebabnya ini harus dipastikan terlebih dahulu, dan memastikannya adalah dengan menghabisi kelompok milisi Hamas. Ini jelas disampaikan ya oleh Netanyahu. Oke, lalu dikatakan dia menambahkan jeda apapun akan memungkinkan militer Israel untuk bersiap kembali untuk berperang. Oke, ya. Dan bagian terakhir di bawah ini nantinya. Sementara itu Menteri Pertahanan Israel yaitu Yoav Gallant mengatakan Israel akan melanjutkan tekanan di Gaza untuk melepaskan lebih banyak tawanan. Berbicara menjelang pemungutan suara kabinet mengenai kemungkinan kesepakatan tawanan, Gallant mengatakan bahwa tekanan dan operasi Israel telah membantu menciptakan kondisi bagi pembebasan tawanan. Gallant mengatakan bahwa jika perjanjian pembebasan disetujui oleh kabinet, militer dan badan intelijen akan melanjutkan tekanan tersebut untuk memastikan lebih banyak sandera yang dibebaskan. Wow, saya jadi paru teman-teman yang membaca ini. Dan jelas saja ya teman-teman, apalagi saudara-saudara kita yang muslim ini, saya perlu sampaikan di sini kita tidak ada maksud untuk membela siapapun, karena jelas saja bahwa yang melakukan ini kan mereka yang betul-betul keras ya, betul-betul keras maksudnya prinsip mereka tetap ya, apapun yang terjadi memang mereka harus menghabisi milisi Hamas, karena bagi mereka ini adalah ancaman bagi keamanan warga mereka begitu ya. Dan ini yang perlu kita tahu,
Ada yang mengatakan bahwa ini adalah harus kita lakukan perlawanan, apalagi soal agama ya. Islam harus disatukan ya, atau kita harus bersatu seperti begitu untuk melawan Israel. Ya, lalu kemudian juga ada yang mengatakan, yang mengklaim bahwa Kristen-Kristen yang ada di Indonesia pasti membela Israel. Dalam hal ini tidak seperti begitu, walaupun memang secara sejarah bahwa kekristenan Indonesia tidak terlepas daripada Yahudi atau Israel, tapi bukan berarti kita ingin ya untuk bersama-sama dalam tindakan-tindakan yang salah yang mereka lakukan tentunya, karena Israel tidak diajarkan untuk berperang. Maksud saya, Kristen tidak diajarkan untuk berperang, ya. Kristen tidak diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Makanya kalau misalnya ada yang mengatakan ini Israel melawan hukum kasih, ya memang jelas, ya kan? Karena Yahudi ya Yahudi, karena hukum bagi Yahudi itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah. Sedangkan orang Kristen itu belajar ya dari Yesus, ya apa yang Yesus sampaikan, ya kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Maka itu sebabnya Anda saudara-saudara kami yang Muslim, Anda jangan menganggap kami membela Israel dalam hal ini, tidak seperti begitu ya. Tapi yang kita inginkan, sekali lagi dan berulang-ulang kali saya sampaikan, kiranya pemberitaan yang benarlah yang kita sampaikan di Indonesia ini, ya, sehingga jangan ada yang menganggap bahwa ini adalah perang agama. Karena dengan kalau itu yang akan kita lakukan, maka kita di Indonesia akan bisa juga berperang nantinya, ya kan? Dan itu adalah suatu hal yang akan membuat kita renggang dan tidak lagi bersatu, padahal semboyan kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya. Sebab itu kita harus mengerti akan hal ini. Tentunya Israel sudah tahu apa yang mereka harus lakukan, ya, dan Hamas juga mungkin sudah tahu apa yang mereka harus lakukan. Tapi dalam hal ini kita yang ada di Indonesia jangan, dan mungkin saya mau katakan tidak perlulah kita terlalu ya ikut campur dalam persoalan ini. Kita mungkin lebih baik menjadi penengah atau pembawa damai, sehingga Israel Palestina boleh mencapai yang namanya solusi dua negara. Oke teman-teman, itu aja dulu untuk pagi menjelang siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.